Mas Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih yang selalu standby di sini ya. Ada beberapa video yang kita reaction, ditonton ya tentang Pak Hasto yang konon pra peradilannya ditolak ya. Jadi gimana videonya ditonton ya. Jangan lupa juga gue punya TNW itu dan mic-nya ya di keranjang kiri bawah. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Oke, kita tonton. Ambil baiknya, berpikir positif untuk Indonesia maju. Sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modern lah lu. Kan gitu tuh. Jokowi itu lu harus jadikan lawan, modal sendiri lu jadikan dia lawan. Ini Pak Sofyan Wanandi ya, nggak salah ya. Sorry. Itu modal sendiri lu. Salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu makanya kalau saya mau ngomong sama Hasto sekali lagi, gua mau bilang sama lu, yang salah tuh lu yang lu tahu tak? Nggak tahu. Lu cek sama juga kakek lu gitu lu. Ya, lu yang punya salah, lu yang gede-gedekan si ibu jadi begitu, supaya lu tuh bisa kuasa. Nggak betul. Jadi makanya itu sebenarnya salah lu juga. Jangan lu bilang ibunya yang salah. Lu yang tukang gosok-gosok. Kan gitu. Emang Hasto tukang gosok-gosok buat? Dan siapa lagi udah? Yang tiap hari sama ibu sama baca. Kan si Hasto. Dia sekjen. Apa aja didengar oleh ibu. Hasto. Kan begitu. Oh gitu. Ibu kan punya banyak source of information. Tapi dia ada dengar yang lain. Intelijen kan juga. Alah, itu jangan intelijen. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau tahan atau mau pra peradilan dan seterusnya. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa. Cerita Pak Hasto ini sudah selesai, tinggal teman-teman PDIP tim hukumnya itu cari jalan keadilan, peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti. Maksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan fakta baru dan Ini kalau nggak salah pengacaranya ya. masuk proses yang disebut penetapan tersangka. Pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada dua putusan di pengadilan negeri yang sama juga. One, acara di TV One ini. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. Satu. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji, ya. Maka saya bilang, kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Makanya diaborsi nih, nggak boleh lahir bayi keadilan. Ada pendapat dengan itu? Ini nggak boleh lahir keadilan. Karena jadi kata-katanya adalah tendensius diaborsi. Jadi saya kira ini adalah ini sikap pengacara yang frustrasi dengan kata-kata. Ada 3 ahli yang sudah diajukan. Oh iya. Anda frustrasi, Oh Bang. iya. Anda frustrasi. Kata-kata tendensius diaborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara itu? dan Yang model tidak kayak begini. diterima adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Ya, permohonannya katanya. ini juga ahli hukum saya tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHP, di SEMA, di Perma, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. Mekanismenya Ya. apa? Apa? Kalau Pasal permohonan tidak 77 diterima, mekanismenya Nah, apa? ada pasal 77 Apakah kau maki-maki hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra peradilan. Kau sudah Apakah semua kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau.
Apa? Tak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal silakan, apa Bang yang Saur. kau gunakan? Nggak tahu kan, Tetelannya. Patra. Kita gantian. Sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ini tidak diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Tidak diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. Ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya berkas Tak ada makanya tidak diterima, bukannya makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 pengadilan. bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran, Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Mas Hasto sudah all in. Dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin, dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang akan, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau hancur-hancuran. Sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Suyaminto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijaz Mufaida Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon.
Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Pak Hasto adalah representasi orang yang menolak tunduk pada kekuasaan saat ini. Lalu orang tanya, itu sih bisa-bisa Patra aja karena kuasa hukumnya, ya kan? Nah, oleh karena itu saya mau ceritakan dulu secara kronologis terkait perkara yang abang bilang tadi, Harun Masiku. Ya. Apa sih perkara Harun Masiku ini? Perkara sederhana kok. Ya. Suap. Ya. Jadi Harun Masiku ditersangkakan karena dia menyuap anggota KPU supaya bisa PAW. Kan itu aja ceritanya. Lah kalau begitu pertanyaannya, apakah terkait dengan suap ini sudah diadili, sudah diputus? Sudah ada 2 putusan inkrah. Makanya saya bilang tadi, sudah ada 2 putusan inkrah, bahkan terdakwanya Pak Wahyu, Pak Tio itu sudah bebas, Bang. Di dalam persidangan itu sudah dipanggil saksi-saksi, sudah dipanggil juga ahli, sudah diajukan bukti 184 KUHP, tidak ada keterkaitan Pak Hasto